Seperti biasa, kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng. Sebelumnya, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing, karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian, dan analisa yang saya berikan juga belum tentu akurat 100%. Oke, langsung aja. Eh, untuk yang pertama, kita akan cek IHSG hari ini ya, dan untuk IHSG hari ini turun 0,5% ke level 7056. Kalau secara teknikal ini untuk IHSG hari ini masih bertahan di atas 7047 ya, jadi masih bertahan di atas supportnya ya. Mudah-mudahan sih untuk besok IHSG besok Senin ya, mudah-mudahan untuk besok Senin IHSG bisa hijau ya. Kalau kita lihat candlenya hari ini perlawanan ke atas ini lumayan kuat, tadi sempat jebol support cuma ditarik lagi bertahan di atas 7047 ya, jadi secara teknikal ini masih cukup aman ya untuk IHSG. Kalau kita cek transaksinya hari ini di IHSG tanggal 28 Oktober secara keseluruhan aslinya masih net buy ya, masih masuk di IHSG, cuman ya emang nggak terlalu banyak ya. Secara keseluruhan sih tapi masih net buy untuk aslinya. Paling banyak masuk di saham Bank BRI, aslinya masuk 181,4 M, kemudian di Bumi 92,3 M, di Bank BCA 89,1 M, di Telkom 77,3 M. Ini untuk nominalnya bisa kita lihat bareng-bareng. Kemudian yang paling banyak dijual asing untuk hari ini ada Astra, Adaro, MTKA, Tower, UNTR ya, dan Unilever ya. Unilever AR turun cukup dalam, aslinya jualan 22,2 M. Oke, kemungkinan sih untuk besok ya, menurut saya mungkin masih bertahan di atas 7047 ya. Jadi untuk besok sih kemungkinan besok Senin kemungkinan untuk GSG akan hijau ya, mudah-mudahan seperti itu. Kalau secara teknikal sih ini masih cukup aman ya. Oke, langsung aja untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Bank BRI. Dan untuk saham Bank BRI hari ini naik, cuman nggak terlalu tinggi ya, tipis naik 0,65%. Hari ini berhasil bertahan di atas 4.590 ya. Jadi untuk Bank BRI masih naik ya, ini secara teknikal juga cukup bagus karena udah nutup gap yang di sini, kemudian hari ini juga bertahan di atas supportnya di atas 4.590. Kemungkinan besok gimana? Kalau kita cek transaksi hari ini aslinya net buy ya, net buy paling banyak hari ini di saham Bank BRI. Kira-kira siapa yang akumulasi di saham BBRI hari ini tanggal 28 Oktober? Yang akumulasi AI ya, yang distribusi BK, yang akumulasi AI, YU, AG, KZ, AK, ZP ya, dan mereka asing ya, jadi asing semua ini yang masuk ya, didominasi oleh asing untuk Bank BRI hari ini. Yang distribusi juga asing ya, ini BK asing, jadi ya didominasi asing oleh Bank BRI hari ini, cuman masih banyakkan yang net buy ya di saham Bank BRI, itu cukup bagus. Kemungkinan besok gimana, perhatikan saja level ini ya. Kalau untuk Bank BRI semua selama enggak breakdown di bawah 4.590, ada kemungkinan untuk Bank BRI masih melanjutkan kenaikannya ya. Untuk target kenaikannya dalam jangka waktu dekat mungkin bisa ke area sini 4.660-an ya. Berhasil breakout di atas itu yang ngejarnya di area sini, mudah-mudahan ya 4.760 ini target kenaikan Bank BRI untuk beberapa hari atau beberapa minggu ke depan ya, mungkin bisa ke area sini mudah-mudahan. Mengingat juga secara historis juga di sini ada gap dan yang cukup dalam yang belum ketutup ya, harusnya sampai window dressing tahun ini untuk Bank BRI harusnya bisa nutup gap di area sini ya, berarti ya bisa ke 4.900 atau bahkan ke area 5.000. Mudah-mudahan seperti itu untuk Bank BRI. Selama aslinya terus masuk itu masih aman ya untuk Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham Bumi, dan hari ini saham Bumi turun, aslinya banyak masuk padahal ya. Untuk saham Bumi hari ini
Untuk bumi hari ini jebol support ya. Ini secara teknikal kurang bagus sebenarnya ya. Untuk bumi udah jebol 186 dan ini berhasil breakdown secara teknikal. Tapi aslinya masuk ya, masuk. Kira-kira siapa yang nurunin saham bumi untuk hari ini? Untuk saham bumi hari ini tanggal 28 Oktober secara keseluruhan ini turunnya disertai ada yang akumulasi ya. IF net by 88,7 M, kemudian ZB net by 25,9. IF melakukan akumulasi ya, karena kalau di sini kita perhatikan untuk valuasi transaksi IF 97,1 M dan net B 88,7. Jadi kemungkinan besok gimana, dan untuk asingnya ini masuk ZP, IF, YP, CS, AKBK asingnya masuk ya. Jadi turunnya saham bumi hari ini ada yang akumulasi, dan yang jadi market maker hari ini di saham bumi adalah MG ya. Cuman MG ini tipikalnya scalping di saham bumi untuk hari ini. Valuasinya 237 M dan cuma net P 5,2 M ya. Kemungkinan besok Senin, karena ini sudah berhasil jebol support breakdown di bawah 186 ya, amannya wait and see aja dulu yang belum masuk. Karena kalau masih terus turun untuk saham bumi bisa ke area sini 156 ya. Tapi kalau menurut saya ya, melihat histori perdagangan hari ini di saham bumi ada yang masuk 88 M IF ya dan ZB, sedangkan IF ZB hari ini ya valuasinya lumayan besar ya, valuasi transaksi di saham bumi. Jadi ya nggak menutup kemungkinan juga untuk saham bumi besok masih bertahan di area sini ya, maksudnya konsolidasi. Mungkin bisa jadi hijau untuk saham bumi besok Senin ya, kita lihat aja. Mengingat hari ini ada yang masuk 88 M di saham bumi ya, dan turunnya ini display ada yang akumulasi. Oke, itu untuk saham bumi tetap disclaimer ya, tapi amannya sih kalau belum punya posisi mending wait and see aja dulu. Walaupun ada kemungkinan besok Senin naik ya, ada kemungkinan naik karena perhatikan di sini untuk MG average 183, IF 184. Floating loss semua ya, IF, MG floating loss. Yang jualan SQ, AZ, AI. Oke, itu untuk saham bumi ya. Kemudian untuk besok kalau menurut saya mungkin akan konsolidasi dulu untuk saham bumi di range area ini. Oke, selanjutnya kita cek saham Goto. Dan untuk saham Goto hari ini turun cukup dalam 4% ya. Ini cukup dalam ya, ini 4,5% ke harga 189. Gimana yang nahan floating loss masih kuat. Kalau kita cek transaksinya hari ini di saham Goto, dan untuk saham Goto emang skenario-nya pernah kita bahas ya, akan dibikin turun dulu. Apakah itu benar atau enggak, kita ikuti aja. Kalau kita cek transaksi hari ini di saham Goto tanggal 28 Oktober secara keseluruhan masih didistribusi. CCZB BK net sell, CCZB net sell 22,2 M, 22 M ya, cukup banyak. Kemudian yang nampung ada AK, CS, YU, CP, dan yang jadi market maker Goto hari ini CCYP ya, CC-nya net sell, YP-nya net B 2,3 M aja. Asingnya net B loh, tapi asingnya net B nggak terlalu banyak ya. Jadi kemungkinan untuk saham Goto ini ya secara untuk beberapa hari ke depan mungkin masih downtrend ya, masih cenderung downtrend. Ini naiknya itu cuman ya technical rebound aja. Jadi kalau masih turun untuk saham Goto, target penurunannya yang pertama supportnya di 180, kalau jebol di bawah itu bisa ke 158 ya. Kita lihat aja, semoga sih nggak jebol 180 ya, harapan kita. Cuman ya apa ya, kita ikuti aja market makernya mau apa, yang udah nahan floating loss. Kalau nggak
sabar punya pilihan di saham lain ya nggak apa-apa kalau mau cut loss ya, tapi kalau masih mau hold ya itu disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya, karena untuk besok Senin minggu depan itu untuk saham Goto masih cenderung downtrend ya, cenderung sepi, saham distribusi terus. Dan kalau perhatikan sih untuk Goto sebenarnya enggak, dengan market cap sebesar itu, valuasi transaksinya cuman segini ya enggak, belum terlalu liquid ya karena para investor besarnya itu masih belum bisa jualan ya, belum bisa transaksi di market ya. Nunggu lock up aja, lock up-nya dibuka mungkin untuk saham Goto lebih menarik, lebih menantang. Entah itu mau naik turun kita lihat aja besok setelah lock up ya. Oke, itu untuk saham Goto, kita tunggu aja tanggal mainnya. Selanjutnya kita cek saham Unilever, dan untuk saham Unilever hari ini turun cukup dalam. Sebenarnya untuk Unilever sampai turun 6% itu ya, kalau untuk saya pribadi sih nggak heran ya, walaupun untuk sekelas Unilever bisa langsung open gap bawah gini, nggak heran secara teknikal, mengingat di sini kemarin itu pas naik juga open gap atas ya, jadi naiknya itu sebenarnya kurang kurang bagus ya. Kalau misal untuk Unilever langsung naik terus, itu masih punya utang di sini yang harus ditutup ya. Jadi kalau secara teknikal seperti itu aja, ini juga turunnya gap downnya cukup lebar ya. Jadi buat yang nyangkut di atas, kalau mau sabar ya suatu saat pasti ketutup ya, kalau mau sabar. Kalau kita cek transaksi hari ini di saham Unilever, UNVR hari ini tanggal 28 Oktober secara keseluruhan didistribusi oleh siapa ini? PD ya, PD net sell 35,2 M, BKAK net sell 16 M, angkanya 10 M. Dan yang nampung di saham Unilever ada YPCC, EP, ZP, MG ya, dan yang jadi market maker hari ini di saham Unilever MG, PD. MG-nya net by 4,1, PD-nya 3,5, YP-nya net by 22,9. Jadi untuk market maker-nya itu ada yang net by, ini MG, YP. Kalau diperhatikan juga ini turunnya distribusinya sebenarnya nggak terlalu besar-besar banget. Untuk aslinya net sell 22M ya tadi ya. Jadi kemudian untuk besok gimana? Ya untuk Senin kemungkinan masih turun ya, harapan kita malah seharusnya turun dulu. Kalau untuk Unilever mau melanjutkan kenaikannya ya, harusnya turun dulu, nutup gap yang di area sini. Mungkin kalau turun habis tutup gap sampai, mungkin bisa jadi sampai ke 4.900 atau ke harga berapa, yang penting tutup gap habis itu naik ya. Skenario untuk Unilever seperti itu. Jadi ya ada kemungkinan untuk besok sih Senin masih bisa turun lagi ya, paling enggak nutup gap di area sini. Jadi setelah nutup gap terus mau melanjutkan tren bullishnya itu malah lebih aman ya. Selama masih meninggalkan gap up itu ya sebenarnya secara teknikal agak was-was ya kalau mau masuk di atas ini, melihat di sini ada gap ya, walaupun terus akumulasi. Coba kita cek dari tanggal apa ini, dari tanggal 20 Oktober, kita cek coba dari tanggal 20 Oktober untuk Unilever. Dari tanggal 20 Oktober Unilever distribusi diakumulasi ini ya. BK, CC, YU, ZP, CSAK masuk. Ini untuk nominalnya bisa kita lihat bareng-bareng. Jadi yang jualan segini, yang masuk segini ya. Jadi ada akumulasi sebenarnya di Unilever ya. Oke, BKAK masih punya barang banyak. Ini average di 5.300, 5.200. Floating loss ya di area sini. Ya, jadi ya ini harusnya sih nggak butuh waktu lama ya buat nutup gap di area sini. Yang sabar aja kalau yang masih nyangkut, tapi ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk besok Senin sih kemungkinan untuk Unilever masih akan turun nutup gap, itu malah bagus sih sebenarnya ya, udah nutup gap. Selanjutnya kita cek saham BBYP.
Dan untuk saham BBYP hari ini turun ya, ARB ke harga 880. Kira-kira apakah sudah ada yang nampung? Kemarin naik ya, naik berapa Pak? Kemarin pas di 940, hari ini opennya di 950 ya, open gap 10 poin. Kalau kita cek transaksinya hari ini di saham BBYP, siapa yang jualan? Tanggal 28 Oktober secara keseluruhan turunnya ini ada yang nampung ya, PD masuk 8,3 M ya. Dan yang jadi market maker hari ini di saham BBYP PD-nya net 8,3. Yang keluar ya ini YPAK, YUMG, BK. Jadi turunnya saham BBYP ini diakumulasi oleh PD ya. Jadi ya PD-nya average di 897. Di arah sini 897 floating loss, cuman nggak terlalu banyak. Kalau kita cek dari harga di sini, coba kita cek dari ketika BBYP open gap atas terus turun dari tanggal 25 Oktober. PD net B45. Sebenarnya ada yang akumulasi ya untuk BBYP ini, si PD average-nya di 965. Floating loss. Jadi yang nyangkut sih di atas ini, kalau masih mau sabar ya seharusnya suatu saat akan dijemput ya, mudah-mudahan sama PD. Cuman karena hari ini ARB, untuk besok gimana? Sebenarnya untuk BBYP itu besok Senin, kalaupun turun itu ya harusnya ada perlawanan naik ya, seperti itu. Karena untuk hari ini tanggal 28 Oktober PD-nya masuk 8,3 M. Yang jualan YU, AK, MG, BK. Untuk asingnya sendiri net sell ya, net sell, jadi asingnya jualan diakumulasi oleh PD ya. Kemungkinan sih untuk besok Senin, kalau menurut saya ya, kalau besok Senin itu akan mungkin dibuka merah, habis itu dinaikin ya, kemungkinan seperti itu ya. Kalau kita cek transaksinya hari ini yang ngantri di harga jual berapa untuk BBYP, yang enggak ARB ya, sebenarnya untuk hari ini BBYP ini diangkat 880, jadi ada yang belum ARB 100% ya untuk BBYP. Jadi karena di sini masih ada yang ngantri di harga bidnya 880 itu masih ada antrian, jadi nggak menutup kemungkinan untuk besok Senin BBYP langsung hijau, itu nggak menutup kemungkinan, nggak perlu merah lagi ya. Harusnya sih langsung hijau, mengingat PD udah masuk 8M dan juga di sini udah ada antrian bid sebanyak 31.000 lot ya. Ini berarti ada yang jaga harga di saham BBYP. Ini kemungkinan si PD ya, kemungkinan PD. Jadi udah ngumpulin PD di bawah sini tadi. Ya harusnya besok langsung hijau ya. Seperti itu untuk BBYP. Kita lihat aja besok Senin. Oke. Itu untuk saham BBYP. Selanjutnya kita cek saham MPPA. Dan untuk saham MPPA hari ini turun ya, turun. Kemarin tuh yang jadi market makernya scalpingan ya. Jadi mungkin hari ini sebagian taking profit di MPPA. Kemarin kalau nggak salah MG ya, MG atau siapa kemarin yang jadi market maker di saham BBYP. Kalau hari ini market makernya YP, MG, PD ya. YP masih net B 1,6, MG-nya masih net B 458 juta, PD-nya masih net B 657 juta ya. Dan untuk YP, MG, PD hari ini mereka scalpingan ya, jadi tidak melakukan akumulasi. Dan turun karena apa ya? Karena didistribusi oleh BK, BK-nya net sell 5,1 M. Kemungkinan besok gimana? Kalau kita cek dari tanggal 24 untuk MPPA,
Kalau dari tanggal 24 distribusi ya, cuman ya nggak banyak-banyak banget sebenarnya. Kalau menurut saya sih karena hari ini market makernya YP, kemudian MG, PD masih net buy ya, sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk besok MPPA naik ya, dengan catatan nggak ada yang distribusi lagi seperti hari ini 5M ya, soalnya ini si BK ini bukan tipikalnya scalping ya, dia kayaknya nggak suka kalau ada market maker si MG dan YP yang memainkan harga ya dia langsung jualan aja ya, karena valuasi untuk BK hari ini 6,6M dan net 5,1. Jadi untuk BK ini hari ini distribusi, kemungkinan BK ini yang bikin saham MPPA turun. Kalau untuk besok Senin sih ya YP average di 149 floating loss ya, jadi ya ada kemungkinan masih konsolidasi ya, mungkin akan dibuka hijau dulu untuk MPPA besok Senin ya. Oke, kita lihat aja MPPA besok Senin. Kalau menurut saya sih masih bisa hijau untuk MPPA besok Senin. Selanjutnya kita cek saham Demas ya, Delta Mas. Hari ini naik. Puri Delta Lestari naik ya. Naik hari ini open gap atas. Tadi open langsung di atas resistennya ya. Jadi tadi open di harga 176 atau 176, sempat dibantu turun nutup gap ya, langsung ditarik naik lagi. Close di harga 182, kira-kira besok gimana kalau kita cek transaksinya hari ini di saham Demas. Tanggal 28 Oktober secara keseluruhan diakumulasi oleh BK net ke 8,1M. Yang jadi market maker utamanya YP, CC, PD ya. Tapi YP net sell 2,1, PD net sell 1,4. BK aja ini yang akumulasi di saham Demas 8,1M. Kalau kita cek dari tanggal 24 untuk Demas yang distribusi ya akumulasi BK YO. Oke, untuk BKY ini di Demas dia bukan scalping ya, jadi dia lebih ke akumulasi, cuman belum terlalu banyak ya. Valuasinya untuk BK 12,3M dan net 10,7, YO nya malah murni akumulasi di saham Demas. Jadi ya kemungkinan sih harganya akan ada yang jaga ya. Perhatikan aja level ini 181, 180. Ini area support untuk Demas. Selama Demas ini nggak jebol di bawah itu ya ada kemungkinan naik ngejar resisten selanjutnya di 188 ya.